Memang menjadi orang benar, banyak orang beranggapan tidak akan mengalami kemalangan, tapi keuntungan demi keuntungan. Perlu disadari bahwa kemalangan tidak akan terus menjadi kemalangan jika kamu dapat memilih. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan menentukan bagaimana masa depan kamu akan terlihat. Ada banyak pilihan, namun tidak semua mendatangkan kebaikan. Shalom, selamat datang di program Kamu Bisa. Terima kasih senantiasa memilih untuk mengikuti sharing-sharing saya di setiap hari Selasa. Dan saat ini saya berada di pantai yang begitu indah, menikmati ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bersama saya, Pastor Budianto Tan. Sebagaimana telah saya buka di awal tentang pilihan. Tentu dalam hidup ini, kamu mempunyai banyak pilihan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Sebaliknya, sudahkah kamu memutuskan apa yang betul-betul kamu butuhkan? Seringkali, banyaknya pilihan membuat bias dalam menentukan apa yang menjadi pilihan dan apa yang tidak. Namun terkadang manusia terlalu tamak untuk mengambil semua apa yang tidak dibutuhkan. Ini berbicara kalau semuanya itu kesempatan. Bagaimana halnya jika kamu diperhadapkan pada persoalan yang semuanya tidak ada pilihan yang enak? Namun bukan berarti yang tidak enak tidak ada yang baik. Tentu hari-hari saat persoalan itu datang, terkadang tidak adanya keputusan, malah memilih untuk menggerutu, di mana semua pilihan serasa tidak ada yang disukai, bahkan dipikirkan dalam kehidupan ini. Ya, kehidupan tidak selalu mempersembahkan hal yang enak. Ada hal yang tidak enak, yang tidak pernah menjadi list dalam kehidupan, tapi justru itu datang dalam kehidupan. Dalam situasi nyata saat ini, kamu tahu bahwa pandemi belum berakhir. Masih banyak yang berjuang untuk sembuh, dan yang sehat pun berjuang supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Dan ini hal yang tidak disangka. Pandemi ini menghajar segala sendi kehidupan tanpa terkecuali. Sehingga saat-saat ini memang pilihan sulit. Namun tidak berarti kamu tidak memilih. Terlebih kamu yang ada di dalam Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan Yesus sangat sempurna. Namun, apakah kamu tetap memilih berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Seperti tertulis dalam Mazmur 37 ayat 25-26, begini firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Mari untuk peka melihat kondisi di sekeliling kita. Bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu ajaib bagi kamu. Walau di saat sepertinya tidak ada pertolongan. Ketika kamu memutuskan hal yang benar, maka kamu tidak akan melihat pembiaran itu terjadi dalam kehidupan kamu. Malah semakin nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Memang ketika dalam masalah, tidak ada pilihan yang enak. Tapi kamu dapat memilih untuk tetap bersuka cita, agar harapan kamu tidak patah, dan kehidupanmu tidak menjadi lemah. Apalagi di dalam Dia yang memberi kehidupan kepadamu. Kamu tidak akan pernah tergeletak karena Dia menopang kamu. Namun
Biasanya dalam pilihan yang tidak enak, manusia condong melihat sisi negatif. Tidak akan memutuskan apa-apa, tapi mengutamakan keluhan. Keluhan menjadi pilihan, bukan lagi memilih untuk percaya kepada Tuhan yang dapat mengubah segalanya. Sedari awal saya sudah terangkan bahwa keputusan dan pilihan hidupmu akan menentukan masa depanmu. Pernahkah kamu menghitung berkat-berkat Tuhan? Sebaliknya, kamu seringkali memperhitungkan kesulitan dalam kehidupan, sehingga menutupi segala berkat-berkat yang sudah kamu peroleh. Hidup memang memberikan banyak pilihan, bahkan di dalamnya terdapat persoalan. Seberapa siap kamu dalam memutuskan terhadap pilihan yang kamu ambil? Ingat, hukum tabur dan tuai. Apa yang kamu tabur menjadi pilihan yang kamu putuskan. Maka itu juga yang akan kamu tuai sesuai dengan keputusan yang sudah kamu tabur. Memilih untuk fokus terhadap masalah, memilih fokus untuk solusi, memilih menggerutu atau mengeluh, atau memilih tetap percaya sejauh ini Tuhan menolong. Semua adalah keputusan yang kamu pilih untuk menolong masa depanmu atau melepaskan masa depan yang terbentang. Daud mengalami perjalanan panjang dalam kehidupan pribadinya. Perjalanan yang tidak mulus dan banyak rintangan. Seperti Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Memang menjadi orang benar, banyak orang beranggapan tidak akan mengalami kemalangan, tapi keuntungan demi keuntungan. Perlu disadari bahwa kemalangan tidak akan terus menjadi kemalangan. Jika kamu dapat memilih kemalangan dalam perjalanan hidupmu sebagai pelajaran, sehingga kemalangan itu menjadi keuntungan. Itu juga pilihan yang harus kamu jalani. Begitupun dalam kisah Daud yang mengalami nasib buruk di tangan Saul dan mengalami nasib buruk di tangan Absalom anaknya, dan berjibun musuh yang menginginkan kematiannya. Namun apa yang dilakukan Daud? Mengubah nasib buruk dengan firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rancangan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Yang dilakukan Daud adalah mempercayakan kehidupannya, tetap memilih fokus kepada Tuhan, karena ia tahu pilihan yang harus diambil, karena ia mengenal rencana Tuhan atas kehidupannya. Ia sadar dan tidak berkuasa atas setiap langkah hidupnya, tetapi ia memilih untuk percaya dan bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan yang ia hidupi. Memang terkadang, sekali lagi, pilihan yang tidak enak dan ada banyak tahapan yang harus kita lalui. Endurance sangat penting, terlebih mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan. Bahkan dalam pilihan yang baik, kamu juga akan ada banyak masalah. Tapi tinggal bagaimana kamu meresponinya dengan benar. Tidak ada pilihan tanpa adanya persoalan. Tidak ada juga yang mampu memilih setiap persoalan. Terlebih ketika kamu sudah memilih keputusan dalam kehidupan ini, merupakan tanggung jawab yang harus kamu tanggung tanpa bisa memilih yang enak-enak saja. Tapi keseluruhannya menjadi perjalanan yang harus menjadi tanggung jawabmu. Sekalipun kita harus melewati lembah yang kelam, licin dan terjalnya perjalanan kehidupan. Lorong gelap dimanapun dan kapanpun kamu bisa tersesat, tergelincir, jatuh, dan sebagainya. Namun ketika kamu berani dan percaya masih ada seberkas cahaya di ujung sana yang menandakan sebuah pengharapan, maka kamu akan dapat melewati semuanya ini seperti kisah Daud. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka sekalipun sulit dan hampir habis energimu, Tuhan akan menyertai dan memelihara kamu dengan memberikan kamu sebuah pengharapan untuk tetap memperoleh pengharapan dan penghiburan dalam setiap langkah-langkah yang kamu pilih. Berhati-hatilah dalam pilihan kehidupan. Walau terkadang menyajikan kenikmatan, tapi belum tentu semua itu mendatangkan kebaikan. Begitupun hidup yang kamu jalani saat ini. Walau banyaknya masalah, bukan berarti pilihan hidupmu salah.
Mungkin kamu diproses untuk melewati semuanya itu. Tinggal bagaimana kamu meresponi keputusan yang sudah kamu ambil. Mintalah hikmat dan libatkanlah Tuhan dari setiap yang kamu lakukan, agar ada kekuatan untuk kamu menjalaninya. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupanmu. Itu semua tergantung bagaimana kamu memilihnya di dalam Tuhan. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati.